kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep time value of money. Nah, sebelum menjelaskan, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Fatimah. Dan saya Fitri Anggraini Daulay. Yang pertama, konsep time value of money. Yang pertama, konsep time value of money. Latar belakang time value of money dalam bahasa Indonesia merupakan nilai waktu uang. Nilai waktu uang merupakan konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan mendatang karena disebabkan oleh perbedaan waktu. Di dunia, di mana seluruh arus kas bersifat pasti, tingkat bunga dapat digunakan untuk menunjukkan nilai waktu uang. Pembahasan berikut ini akan menunjukkan bagaimana tingkat bunga dapat membantu menyesuaikan arus kas di suatu periode tertentu. Jika ke dalam analisa yang dibuat dimasukkan untuk ketidakpastian arus kas, maka perlu ditambahkan premi resiko pada tingkatan bunga sebagai kompensasi adanya ketidakpastian tersebut. Kebanyakan keputusan keuangan, individu maupun bisnis, melibatkan nilai waktu uang sebagai pertimbangan. Tujuan manajemen adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, dan ini sebagian tergantung dari penentuan waktu arus kas. Oleh karena itu, salah satu penerapan konsep yang ditekankan di sini adalah penilaian arus kas. Tanpa pemahaman akan nilai waktu uang, maka pemahaman akan keuangan tidak akan dapat tercapai. Pembahasan masalah ini tidak dapat terlepas dari perhitungan matematis. Pertama-tama akan dijelaskan mengenai bunga sederhana, yang kemudian digunakan sebagai titik tolak untuk memahami bunga majemuk. Nah, selanjutnya bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan atau dihasilkan hanya dari jumlah orisinil atau pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Jumlah uang dari bunga sederhana merupakan fungsi dari 3 variabel. Yang pertama, jumlah pokok pinjaman. Yang kedua, tingkat bunga per periode waktu. Dan yang ketiga, jangka waktu pinjaman. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman investasi, ditambahkan terhadap pinjaman investasi pokok secara berkala. Hasilnya, bunga dihasilkan dari bunga dan juga pinjaman awal. Bunga atas bunga untuk menyelesaikan berbagai macam masalah di bidang keuangan. Nah, yang kedua, manfaat time value of money adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investor dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Yang pertama yaitu ada nilai masa depan. Pertumbuhan majemuk. Walaupun fokus pembahasan sejauh ini, selanjutnya yang kedua, nilai hari ini atau present value. Nilai sekarang atau nilai diskonto adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai suatu jumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain perjumlahan dari future value. Nah, kita semua sudah menyadari bahwa $1 diterima hari ini lebih berharga daripada $1 yang akan diterima 2 atau 3 tahun yang akan mendatang. Menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan memungkinkan kita untuk menempatkan seluruh arus kas dasar saat ini sehingga dapat dibuatkan perbandingan untuk nilai dolar saat ini. Present value adalah beberapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Dan selanjutnya yang ketiga, perhitungan time value of money. Sebelum membicarakan masalah investasi atau aktiva tetap, perlulah kita terlebih dahulu membicarakan faktor bunga atau interest factor. Sebagaimana diketahui, investasi dalam aktiva tetap adalah bersifat jangka panjang. Ini berarti bahwa dana yang tertanam dalam aktiva tetap akan kembali secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang.
Selanjutnya yang keempat, anuitas adalah serangkaian pembayaran dalam jumlah yang tetap untuk satu jangka waktu tertentu. Anuitas atau annuity merupakan perhitungan bunga dengan mengalihkan presentasi bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman secara tahun. Dan yang terakhir, nomor 5, time value of money dalam pendidikan. Banyak di antara kita merasa sudah melakukan perencanaan keuangan, namun fakta menunjukkan pada saat dana tersebut dibutuhkan ternyata tidak mencukupi. Banyak dari responden berdasarkan survei riset menyatakan bahwa mereka tidak memiliki jangka waktu yang pasti untuk melakukan investasi. Yang pasti jika ada untung baru mereka tarik dananya. Sebagian besar dari para investor, jika ditanya berapa besar keuntungan yang diharapkan, mereka katakan sebesar-besarnya. Mungkin banyak menyatakan bahwa ada kiat sederhana yang mudah namun memerlukan kedisiplinan, yaitu buatlah daftar kebutuhan dan bukan keinginan. Misalnya, kebutuhan pendidikan anak sangat berlebihan jika orang tua memaksakan diri dengan membayar biaya yang tinggi di sebuah sekolah swasta, sementara jumlah penghasilan sangat pas-pasan. Lebih bijaksana lagi jika menyekolahkan anak di sekolah negeri. Langkah pertama sebelum melakukan perhitungan adalah kelompok kebutuhan Anda menjadi 3, yaitu yang pertama, kebutuhan jangka pendek, sasaran pencapaian kurang dari 3 tahun. Yang kedua, kebutuhan jangka menengah, sasaran pencapaian 3-5 tahun. Dan yang terakhir, ketiga, kebutuhan jangka panjang, sasaran pencapaian 5 tahun. Setelah melakukan pengelompokan, maka selanjutnya adalah menghitung besar dana yang dibutuhkan pada saat nanti. Gunakan metode nilai waktu uang atau time value of money. Contohnya sederhana, perhitungan dana pendidikan, misalnya dana untuk masuk universitas diperlukan dana. Contoh, saat ini kita berada di 2012. Sebesar 80 juta dana harus disediakan pada tahun 2017. Maka waktu tersedia untuk menyiapkan dana tersebut adalah 15 tahun dihitung dari saat ini. Jangan lupa untuk menghitung kenaikan dana setiap tahunnya digunakan besar investasi rata-rata di Indonesia dikalikan dengan 1,5. Mengapa demikian? Karena berdasarkan penelitian kami, kenaikan biaya pendidikan melebihi inflasi negara tersebut di mana berada. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proteksi kekayaan atau wealth protection. Terlebih dahulu gunakan asuransi jiwa untuk memproteksi keluarga Anda jika ternyata usia Anda, ternyata tidak cukup panjang. Baiklah, sekiranya segitu saja hasil dari penjelasan video kami yang berjudul Time Value of Money atas nama Fitra Anggraindaula dan Siti Fatimah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.